Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita telah selesai dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan kita juga sudah berlibur, baik berlibur di rumah maupun berlibur di luar rumah. Tapi saya percaya bahwa Allah ada untuk melindungi kita. Allah ada untuk memberkati kita. Allah ada untuk menjaga dan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, satu-satunya kebutuhan kita di dalam dunia ini yaitu kebutuhan kita akan Tuhan. Kita tidak pernah bisa lepas dari Tuhan. Kita tidak bisa sedikit pun beralih dari Tuhan. Sama seperti orang tua dan anaknya. Ketika anaknya sesaat saja hilang dari pandangan orang tuanya, pasti orang tuanya akan mencarinya. Katakan amin. Demikian juga dengan Tuhan. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kami hilang dari pandangan Tuhan, di saat kita mungkin jauh dari Tuhan, Tuhan akan terus dan tetap mencari kita. Kenapa demikian? Karena kita adalah anak-anak kesayangannya, katakan amin. Karena kita adalah putra-putri kerajaan surga. Dan kebutuhan kita yang paling utama adalah Tuhan. Saya sering melihat ada anak-anak kecil yang kecil-kecil seperti ini. Dia bisa bermain dengan siapa saja. Dia bisa bercanda dengan siapa saja. Tapi dia tidak bisa pergi jauh dari orang tuanya. Dia akan cari orang tuanya. Saudaraku yang kekasih, ketika dia berada jauh, dia akan tanya, Mami, Papi, Ayah, Bunda, dia akan cari. Sekalipun ada orang yang terbaik, ada orang yang paling baik sekalipun. Tapi dia akan terus dan terus mencari orang tuanya. Demikian juga dengan kita. Kenapa anak kecil ini mencari orang tuanya ketika orang tuanya hilang dari pandangannya? Karena dia tahu kebutuhan yang paling utama adalah orang tuanya. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu yang kekasih, ada satu keterikatan antara kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita jauh sedikit dari pandangan Tuhan, maka kalau bukan kita yang mencari Tuhan, maka Tuhan yang akan mencari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, saya ambil dari pertama, saya bacakan dalam Kisah pasal 1. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kapan kira-kira Yesus mengatakan hal ini? Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan hal yang demikian ketika dia terangkat ke surga. Kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita mundur lagi dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, Yohanes yang ke-14. Yohanes 14 ayat 15, 16, dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu, kita semua mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, menyertai kita, dan ia akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Yesus meninggalkan kita, Yesus terangkat ke surga.
Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia tetap mengawasi kita. Matanya tetap memberikan pengawasan kepada kita. Makanya dibilang dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Makanya ada orang yang bilang seperti ini. Apakah Yesus itu ada di surga saja? Ataukah Yesus juga ada di bumi? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa salah satu karakter Yesus bahwa dia adalah maha hadir. Sekalipun dia ada di surga, dia pun ada di bumi. Katakan amin. Makanya ada orang yang bilang, kalau berdoa itu jangan panggil Tuhan untuk hadir. Ada pengajaran seperti itu. Bilang begini, jangan panggil Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, karena kalau Tuhan hadir maka dunia kiamat. Dia lupa bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan salah satu karakternya adalah maha hadir. Dia ada di surga, dia ada di bumi, dia ada di hati kita, dia ada di mana-mana tempat dan dia mengawasi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, setelah dia naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya yang tadi Kamis kemarin saya khotbahkan. Dan dalam masa-masa ini, 10 hari ke depan dari hari kenaikan Tuhan Yesus, itu adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Sampai di hari ke-50, hari Minggu besok, itu hari ke-50 tahun Yobel atau hari Pentakosta atau hari kemenangan. Jadi dalam hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari dia berada di dalam dunia ini, 10 hari dia mencurahkan Roh Kudus, dan hari ke-50 itu merupakan hari perayaan Pentakosta. Dan seperti biasa di gereja kita di hari Pentakosta itu, setiap jemaat bukan diharuskan, tapi setiap jemaat dengan kerelaan hatinya membawa buah-buahan, ya. Udah beberapa tahun kita lakukan sebagai bukti bahwa setelah Yesus naik ke surga, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, maka kita akan diperlengkapi dengan buah-buah Roh Kudus. Katakan amin. Dalam Galatia pasal 5 ada buah-buah Roh Kudus itu. Ada 9 buah Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Yesus memberikan kuasa kepada kita. Kuasa yang bagaimana yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Tetapi kita semua yang percaya kepada Tuhan akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Beberapa minggu yang kemarin saya berada di salah satu gereja di Jakarta Barat dalam peninjauan kepada salah satu gereja yang baru dibuka. Dan ketika saya ada di situ, saudaraku yang kekasih, saya merasa tertampar. Gereja yang baru dibuka, yang baru kami kunjungi untuk dibuka, saudaraku yang kekasih, tapi lawatan Allah luar biasa. Jemaat-jemaat saudaraku yang kekasih, saya ingat zaman waktu saya masih kecil, di mana gereja membuka ruang kesaksian. Bagaimana jemaat bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupannya untuk memberkati jemaat yang hadir. Jemaatnya tidak terlalu banyak. Kesaksiannya juga tidak beraturan. Tapi saya melihat Bapak Ibu yang kekasih, ini yang sudah mulai tergeser nilainya. Mungkin karena kita merasa, kita sudah orang percaya. Kita tidak lagi butuh kesaksian dari orang percaya lainnya. Karena fungsi dari kesaksian Bapak Ibu yang kekasih, yaitu memberikan kekuatan kepada orang yang mendengarnya, bagaimana Tuhan telah menolongnya. Ataupun mungkin dia beriman bahwa Tuhan akan menolong dia. Walaupun dia belum menerima mungkin jawaban Tuhan, tapi dia yakin bahwa dia akan menerima pertolongan Tuhan. Atau mungkin dia bersaksi bagaimana dia keluar dari pertolongan Tuhan.
dari sakit penyakit yang dia alami. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Ada satu ibu-ibu yang Bapak Ibu yang kekasih yang sakitnya cuma sakit lambung. Tapi sampai masuk di dalam ruang ICU. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta Tuhan tolong. Dia minta tolong panggil hamba Tuhan yang ada di daerah situ untuk mendoakan dia. Dan dia dinyatakan sembuh, dia bersaksi. Dia tidak terkonfirmasi positif corona. Tapi sakitnya mirip dengan sakit corona. Tuhan bawa dia dalam pengalaman indah untuk mengembalikan dia ke jalur, mengembalikan dia untuk ada di dalam hadirat Allah, untuk ada di dalam Ka'bah Allah. Ibu ini adalah seorang ibu yang sudah lama pergi meninggalkan Tuhan. Tapi lewat sakit penyakit yang dia alami, Tuhan panggil dia kembali lewat kesaksiannya. Dia dapat memberikan kekuatan kepada orang lain. Bagaimana kebutuhan utama dari setiap kita adalah Tuhan. Kenapa saya katakan kebutuhan utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan? Karena Bapak Ibu yang kekasih, di saat orang lain tidak bisa menolong, di saat dokter mengangkat tangan, di saat semua orang tidak lagi bisa menolong kita, satu-satunya penolong kita hanya Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, saya menghimbau Bapak Ibu untuk mari. Ada ruang kesaksian, mungkin jangan panjang-panjang. Terus kalau kesaksian itu, jangan kesaksian minta misalnya dipanggil kesaksian. Jangan kesaksian tentang pribadi orang. Bersaksilah tentang pribadi kita, bagaimana kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Jangan saya mau bersaksi Bapak Ibu yang kekasih, tapi saya mau bersaksi tentang Ibu Yuni. Ibu Yuni itu begini ya Bu, itu bukan kesaksian namanya. Itu ngomongin, sekalian ngatain Ibu Yuni itu memang cerewet. Wow! Sekalian ya kan, kesempatan di mimbar misalnya. Bersaksilah bagaimana Tuhan menolong kita. Kamu akan menerima kuasa, kata firman Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi, bukan sakti. Katakan amin. Kadang-kadang orang merasa sakti, mandraguna. Merasa bahwa dia adalah orang yang benar-benar berkuasa. Setelah ada dan menjadi orang Kristen, dia menjadi orang sakti mandraguna. Ada orang yang bilang seperti ini. Yang kadang-kadang membuat saya tuh bertanya-tanya. Kak Herson, saya tuh jangan disuruh berdoa untuk orang sakit loh. Karena kalau saya berdoa orang sakit itu pasti mati. Ada orang yang mengklaim dirinya seperti itu. Loh, kok saya bilang kok kenapa? Iya, beberapa kali saya berdoa kok bukan orang yang hidup malah mati. Saya bilang ini pemahaman yang keliru. Tugas kita hanya berdoa, katakan amin. Kita diberi kuasa hanya untuk mengimpartasikan kuasa Tuhan. Jadi kalau kita berdoa orang itu sembuh itu bukan karena kita. Kalau kita berdoa orang itu mati bukan karena kita. Kalau kita berdoa orang itu belum sembuh itu bukan karena kita juga. Tapi karena Tuhan, katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih Alkitab katakan kamu akan menerima kuasa dimulai dengan kata tetapi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau, jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan mulai menjadi saksi. Bukan sakti. Menjadi saksi di mana Bapak Ibu yang kekasih? Pertama kali menjadi saksi di Yerusalem. Kota di mana kita berada. Di Yerusalem juga bicara tentang saksi di tengah-tengah keluarga kita. Kemarin waktu Bapak Ibu yang kekasih saya diundang makan siang sama teman pendeta. Terus lagi bercakap-cakap. Terus ibu pendetanya bilang seperti ini. Bro Herson, ada loh pendeta yang khotbah. Khotbahnya berapi-api. Terus dibawa istrinya berdoa. Bapak pendetanya bicara tentang kasih, bicara tentang pengampunan. Istrinya mulai nek. Lama-lama istrinya bilang, bohong. Bohong itu. Apa yang diomongin itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi setiap hari. Menjadi saksi artinya mengatakan sesuatu yang benar. Mendengar sesuatu, mengalami sesuatu, dan mengatakan sesuatu itu yang benar dia dengar, benar dia alami.
Sehingga ketika kita bersaksi, orang lain tidak mengatakan bohong itu. Artinya menjadi saksi di tengah-tengah keluarga. Roh Kudus ada Roh Kudus, ketika kita menerima Roh Kudus, ketika Roh Kudus ada dalam kita. Maka tadi saya katakan kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di lingkungan kecil, di lingkungan keluarga kita. Sehingga ketika anak-anak melihat patron, pola dari orang tuanya, anak-anaknya menjadi terkagum-kagum terhadap orang tuanya. Karena ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Orang tua adalah guru terlama di rumah. Dalam kehidupan anak-anak itu, orang tua merupakan guru terlama. Dan anak-anak akan melihat pola tingkah. Jadi kalau ada anak-anak kecil yang punya gaya, saya perhatikan, oh ini kalau bukan gaya mamanya, ini pasti gaya papanya. Dia akan meniru. Oleh sebab itu kita harus menjadi saksi. Saksi di mana? Saksi di rumah kita. Apa yang kita dengar dari Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan. Pengalaman pribadi apa yang kita terima dari Tuhan. Hendaklah itu kita praktekkan di dalam rumah kita. Sehingga kalau ada tamu, biasanya kalau ada tamu, kalau papa mamanya nggak suka, papa mamanya suka ngajarin ke anaknya bilang apa? Kalau ada tamu yang orang tuanya nggak suka misalnya, oh itu ada Pak Gem datang. Bilang papa mama nggak ada di rumah. Sangat tapi itu tertanam, terpatri kuat di dalam hati anak-anaknya. Dan dia anggap bahwa kebohongan itu adalah hal biasa. Dan dia akan meniru itu. Dan dia akan melakukan hal itu. Dan satu saat kalau anak itu melakukan hal itu, jangan tanya belajar dari mana. Mungkin tanpa kita sadari, kita telah menjadi saksi yang salah terhadap anak kecil. Misalnya anak kecil, anak-anak disuruh jangan melakukan itu, nanti Tuhan Yesus marah. Nah, jangan lakukan itu loh, nanti Tuhan marah. Tapi orang tuanya melakukan hal yang sama. Nanti anaknya bilang, kok saya nggak boleh, kok papa mama boleh. Nanti dia akan memiliki kebenaran yang labil. Sehingga ketika dia bertumbuh, dia tidak memiliki kebenaran yang sesungguhnya. Dia akan memiliki kebenaran diri sendiri. Artinya kebenaran harus berdasarkan benar menurut saya. Bukan benar menurut firman Tuhan. Karena apa? Pola yang diajarkan oleh saksi yang pertama. Itu polanya salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus ini saudaraku yang kekasih akan membuat kita menjadi saksi. Apa itu saudaraku yang kekasih? Dalam kitab Yohanes pasal 16 dikatakan. Ayat yang ke-13 dikatakan tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Artinya ketika Roh Kudus diberikan, yaitu Roh kebenaran yang akan membenarkan kita. Yang akan membuat kita berkata-kata benar, menjadi saksi yang benar. Ada orang Bapak Ibu yang kekasih menjadi Kristen, ketika dia menerima kuasa, dia katakan dia bukan menjadi saksi, tapi dia menjadi sakti mandraguna. Sehingga ada orang yang menjual, sepertinya menjual karunia. Kalau mau sembuh, datang ke pendeta ini. Kalau mau sukses, datang ke pendeta ini. Kalau rumah tanggamu hancur, datang ke... Apa bedanya sama dukun? Saya katakan tadi bahwa ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksi. Yang seharusnya kita lakukan, kita hanya menjadi saksi. Soal kuasa itu punya siapa? Punya Tuhan, katakan amin. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan untuk berdoa, untuk orang sakit sembuh, itu bukan karena kita sekali lagi, tapi karena Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu yang kekasih, ada begitu banyak orang yang saya doakan. Ada yang sakit sembuh, ada yang sakit mati. Tapi saya tidak pernah komplain sama Tuhan hasil dari doa saya. Karena tugas saya hanya berdoa. Soal jawaban doa itu datang dari Tuhan. Karena saya tahu ketika Roh Kudus turun atas saya akan menerima kuasa. Dan kuasa itu saya impartasikan. Kemana? Ke ruangan sekelilingi saya dulu.
ke Yerusalem, ke keluarga, teman-teman, dan sahabat. Mereka yang paling tahu siapa kita. Yang paling tahu tentang kita tentunya orang rumah kita. Sepak terjang kita dari bangun pagi sampai malam, kelakuan buruk kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, yang paling tahu orang rumah. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah saksi mulai dari Yerusalem. Mulai dari rumah kita masing-masing, katakan amin. Sekali lagi, mulai hari ini kita mulai dari titik nol kalau kita sudah salah. Dalam kesaksian hidup pribadi kita. Dalam pola hidup kita. Dalam patron yang kita bikin. Bagaimana kita mengajarkan keluarga kita. Bagaimana kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pola, menjadi panutan bagi keluarga kita. Tapi tentunya kita harus terlebih dahulu menerima kuasa. Karena manusia itu gak sempurna. Manusia itu gak sempurna. Kadang bisa, saya saja kadang-kadang bisa lewat rem. Remnya bisa blong. Tapi puji Tuhan sampai hari ini rem saya tuh blong hanya kecil-kecilan. Saya berdoa terus supaya rem saya pakem. Gak meblong. Di saat orang lain berbuat dosa, di saat orang lain berbuat jahat, bukan berarti saya berhenti berbuat baik. Di saat orang lain marah, bukan berarti saya ikut-ikutan marah kepada dia. Saya akan terus berbuat baik. Saya tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Karena dia terus saya harus marah, dosa. Saya tidak mau dikendalikan hidup saya oleh orang lain. Jadi orang lain itu bikin saya marah, terus saya harus marah. Oh enggak. Tapi kalau kepada jemaat, saya harus kasih disiplin. Jemaat itu adalah anak, jadi kadang-kadang harus keras. Kadang-kadang harus ngomong. Jadi harus ngomong apa adanya, jujur. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kekasih, jadilah saksi. Bukan sakti. Tapi saksi di lingkungan di mana kita tinggal. Tapi tentunya kita harus memiliki roh kebenaran, katakan amin. Roh kebenaran ini artinya roh yang ketika kita memiliki roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Artinya kita akan memiliki pribadi yang berintegritas. Integritas itu artinya berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Lebih daripada itu datang dari setan. Artinya kita harus berkelakuan, berkarakter. Sama seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya kita menjadi pola, menjadi teladan, menjadi ukuran. Bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Makanya saya punya istilah dari waktu yang lalu. Ikan bisa nggak hidup di darat. Masih ingat dengan pertanyaan ini? Ikan bisa nggak hidup di darat? Coba yang sebelah sini, bisa nggak? Masih ingat nggak? Pertanyaan ini yang saya ulang-ulangi. Saya mau tanya sini, ikan bisa nggak hidup di darat? Coba dengan suara yang nyaring, 1, 2, 3. Bisa. Sebelah sini ikan bisa nggak hidup di darat? Tapi nggak lama. Karena tempat tinggal ikan di mana? Di air. Demikian juga dengan kita orang percaya, bisakah kita jatuh dalam dosa? Tapi kita tidak bisa tinggal lama-lama dalam dosa. Karena ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan. Yang memperingatkan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Jadi jangan membuat kita stres. Ketika kita sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Terus bikin kita stres, aduh. Akhirnya kita tidak bangun-bangun lagi. Kita tetap tinggal dalam lumpur dosa. Tadinya dosa cuma marah-marah, akhirnya tambah dosa, stres. Stres lama-lama jadi dosa ngamuk, lama-lama jadi dosa gila. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi, bisakah orang Kristen jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tapi yang gak bisa orang Kristen lakukan yaitu tinggal di dalam dosa. Kenapa? Karena ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan. Yang akan selalu membenarkan kita. Yaitu roh kebenaran namanya. Yang akan terus membenarkan kita. Yang akan memerdekakan kita dari dosa. Jadi jangan pernah kita tinggal di dalam dosa.
Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, udahlah terlena dalam dosa. Keluar cepat-cepat. Roh Kudus akan memberikan peringatan kepada kita. Roh Kudus itu punya rasa. Dia punya perasaan yang cukup sensitif. Jadi ketika dia mengingatkan kita tentang dosa kita, terus kita tidak peduli, maka dia akan diam. Dan satu waktu dia bisa undur dari hidup kita. Betapa celakanya ketika Roh Kudus itu sudah undur dari dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetap dan terus ketika Roh Kudus membisikkan sesuatu kepada kita, cepat lakukan. Kadang-kadang sulit sekali membedakan antara Roh Kudus, roh yang Roh Kudus berbicara dan suara hati. Contoh ketika tiba-tiba kita ada dalam satu pertemuan, terus tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan kita untuk berkati orang itu. Terus kadang-kadang perasaan kita, ini perasaan atau Roh Kudus? Ini perasaan atau Roh Kudus? Saya percaya kalau kita telah penuh dengan Roh Kudus, maka itu bahasa Roh Kudus bagi kita. Segera lakukan itu, jangan pernah tunda. Perbuatan baik kata kitab Amsal, ketika kita tahu berbuat baik, kita harus segera melakukan itu. Karena tidak akan ada lagi waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, perbuatan baik apakah yang sudah kita lakukan dengan kuasa Roh Kudus yang kita terima. Kesaksian apa yang sudah kita terima dari Tuhan di lingkungan keluarga kita. Dari Yerusalem baru ke Yudea. Yudea ini sudah bicara tentang provinsi. Skala yang besar. Kadang-kadang orang bisa jadi saksi di Yudea, tapi tidak bisa menjadi saksi di Yerusalem. Kadang-kadang orang bisa jadi berkat di kumpulan orang banyak, tapi tidak menjadi berkat di dalam rumah tangga. Sehingga kadang-kala rumah tangganya hancur babak belur, sedangkan dia bisa memberkati orang lain. Pencitraan ke sana ke sini, tapi di dalam rumah tangganya dia tidak jadi teladan. Sehingga kadang-kadang anak, istri atau suami kadang-kadang bersusah hati. Oh istri saya ya kadang-kadang ke gereja rajin, tapi di rumah kok malas-malasan. Ini makan pagi aja, makannya udah jam 1 siang. Makan malam aja nanti jam 12 malam. Kemarin saya bilang sama siapanya, sama Dedi, saya bisa tahan, maksudnya tahan kencing, tahan BAB, yang saya gak bisa tahan tuh lapar. Saya gak bisa tahan lapar. Satu kebutuhan. Sebagai orang percaya juga mungkin kita bisa tahan semua. Tapi kita tidak bisa tahan ketika kuasa Allah turun dalam kehidupan kita. Untuk melakukan satu tindakan kesaksian bagi orang lain. Kita tidak akan dapat menahan diri untuk bersaksi kepada orang lain. Apa yang telah kita terima dari Tuhan, apa yang telah kita dengar, kita menjadi saksi di Yudea, Yerusalem, Yudea. Jangan sampai kita bisa menjadi saksi di Yerusalem, tapi di Yudea sendiri kita tidak menjadi berkat. Di pandangan orang-orang lain kita menjadi orang terbaik, tapi di pemandangan keluarga kita orang yang terburuk. Sehingga orang lain begitu merindukan kehadiran kita, tapi keluarga tidak pernah merindukan kehadiran kita di dalam rumah tangga kita. Ini yang menjadi persoalan bagi kita sama orang percaya. Apalagi sekarang dunia sudah diliputi oleh canggihnya. Sehingga orang sudah tidak bisa ngobrol satu sama yang lain lagi. Waktu ngobrol tidak ada. Orang dekat menjadi jauh, orang jauh menjadi dekat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari firman Tuhan katakan jadilah saksi. Jangan menjadi orang sakti buat orang lain. Kelihatan kita sakti bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tapi kita tidak menjadi sakti di keluarga kita. Setelah kita menjadi saksi di rumah tangga keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, saudaraku yang kekasih, selanjutnya kita menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Di Samaria. Samaria itu merupakan tempat kawin campur antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dan mereka tidak disukai oleh orang Yahudi. Dan Samaria terkenal dengan penyembahan berhalanya. Oleh sebab itu Alkitab katakan kenapa ada kata Samaria dalam kitab
Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 menjadi saksi di Yerusalem, Yudea. Kenapa ada kata Samaria di situ? Karena tentunya Bapak Ibu yang kekasih, kita juga harus menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang belum percaya sama Tuhan itu, mereka sebelum mendengarkan firman Tuhan, mereka akan melihat kelakuan kita. Mereka akan melihat tindakan kita, karena Alkitab katakan kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Jadi orang-orang yang belum percaya Tuhan itu mereka akan lihat, oh, orang Kristen itu seperti ini. Mereka akan percaya kepada Tuhan pertama melihat kelakuan kita. Jadi kalau kelakuan kita buruk, Bapak Ibu yang kekasih, apa yang mau dilihat oleh orang lain? Maaf saja Bapak Ibu yang kekasih, agama non-Kristen itu kalau bicara tentang perbuatan baik mulai dari lahir sampai masuk kubur, itu perbuatan baik yang mereka lakukan untuk orang Kristen kalah. Perbuatan baik yang diajarkan. Nah, kita yang sudah Kristen, yang diajarkan ada nilai tambah selain perbuatan baik. Ada Yesus yang menjadi jalan kebenaran kita ke sorga. Kelakuan kita kalah set sama agama yang bukan Kristen. Saudara lihat bagaimana orang yang bukan Kristen, bagaimana mereka menghormati orang tua, bagaimana mereka menjalin hubungan satu dengan yang lain, bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana mereka menghormati sesamanya. Sampai sudah mati di alam kubur pun mereka masih menghormati. Kadang-kadang saudaraku yang kasih, saya iri lihat mereka. Apalagi saat-saat pemakaman tiba, mereka bisa berlutut, pakai lutut mereka jalan kepada orang yang sudah mati saking menghormatinya. Kita buru-buru. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, menjadi saksi bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jika Yohanes pasal 14 itu dikatakan, Yohanes pasal 16 ayat 13, ayat 14, ia akan, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14, 13, tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kita. Jadi izinkan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi, berkata benar, bertindak benar, berkelakuan benar untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga lewat kelakuan dan tindakan kita, orang-orang datang kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu yang kekasih, kelakuan kita justru lebih buruk dari orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang belum percaya kepada Tuhan, justru itu kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu yang kekasih, roh kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana roh kebenaran itu mau memimpin seluruh kehidupan kita. Jika kelakuan kita bertolak belakang dengan firman Tuhan, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, agama Kristen menjadi tolok ukur, menjadi standar. Ketika orang-orang lain melakukan tindakan apa saja, okultisme dan lain sebagainya, melakukan apa saja, orang lain tidak mengatakan apa-apa. Tapi ketika orang Kristen melakukan satu kesalahan, mereka selalu bilang gini, kok orang Kristen seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari mulai hari ini jadilah saksi. Jangan cuma sakti. Sakti itu Bapak Ibu yang kekasih, orang yang tahu firman segala dari A sampai Z. Kita ngomong A, kadang-kadang saya, kalau Bapak Ibu yang kasih, kadang-kadang ada orang yang bicara sama saya, kadang-kadang saya kelabakan, karena ini Alkitabnya ada terlalu banyak ayat dan pasal. Gak mungkin saya menghafal ini satu kitab semuanya, saya bukan orang sakti mandraguna. Tapi ada orang yang ketika berbicara ini, dia langsung buka ayat. Pak Pendeta tahu ini ayat seperti ini, saya kelabakan. Loh, saya pendeta, saya malah bingung. Jadi pintar Alkitab boleh. Kadang-kadang kita menjadi sakti, menguasai seluruh isi Alkitab, tapi kita tidak menjadi saksi. Ini pertanyaan penting bagi kita. Biarlah hidup kita dilihat oleh orang lain.
Sejujurnya Bapak Ibu yang kasih, saya ada di dalam rumah, saya tidak terlepas dari persoalan. Saya tidak terlepas dari masalah. Tapi saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri. Saya sudah berkomitmen dari dalam diri sendiri ketika saya keluar dari pagar rumah saya. Semua persoalan saya lupakan. Dan saya harus menjadi berkat bagi setiap orang yang ketemu sama saya. Kecuali sudah di luar kendali saya. Tapi itu merupakan komitmen saya. Ketika saya keluar dari gerbang rumah saya, ketika saya keluar ada di luar, saya sudah harus menjadi saksi. Karena orang-orang pasti akan melihat figur saya sebagai seorang pendeta. Masyarakat akan menilai saya sebagai seorang bukan orang biasa. Jadi saya akan tinggalkan semua persoalan, masalah apa saja yang ada dalam diri saya. Dan saya akan keluar karena saya dibaca. Mereka membaca saya dan mereka akan melihat saya. Dan mereka akan memuliakan Allah lewat pribadi saya sebelum saya karena saya nggak punya waktu untuk misalnya berkhotbah buat mereka mengatakan firman Tuhan. Tapi diri saya adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar. Oleh sebab itu komitmen saya. Tapi tentunya saya harus jadi berkat di dalam jemaat GPDI Philadelphia dahulu. Katakan amin. Katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari jadilah saksi. Biar roh kebenaran, roh kudus yang turun dalam kehidupan kita itu memimpin kita dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Kalau kita salah langkah lagi, bangun lagi. Kita salah lagi, bangun lagi. Jangan pernah capek, jangan pernah stres. Bisakah kita jatuh dalam dosa? Oh bisa, kita bukan orang sakti mandraguna. Tapi ketika kita jatuh, kita bangkit. Ada tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa yang akan mengangkat dan menuntun kita. Ketika anak-anak salah jalan, ketika anak-anak kecil belajar jalan dan dia belajar jalan, pasti orang tuanya akan membiarkan dia lari satu langkah, lari dua langkah. Tapi tidak tahukah kita bahwa ketika kita belajar berjalan pada masa kanak-kanak, ada tangan kedua orang tua yang siap menahan kita, yang siap menjaga kita ketika kita akan jatuh. Demikian juga dengan Tuhan. Dia akan siap di kiri kanan kita ketika kita akan jatuh. Ketika kita tertatih-tatih, dia akan menjaga kita. Karena Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Roh penolong itu, roh kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Kalau sampai hari ini engkau belum bisa jadi saksi lewat perkataanmu, jadilah saksi lewat tingkah laku. Lewat perbuatan. Ya kan Bapak Ibu yang kekasih. Sehingga otak kita bersih. Hati kita, kalau hati kita bersih, otomatis otak kita bersih. Katakan amin. Kalau hati kita bersih, otak kita bersih, otomatis kelakuan kita bersih. Mungkin ada kotor-kotor dikit, paling tinggal ambil kanebo sama Tuhan. Hapus. Karena apa? Kita membiarkan kebenaran itu berjalan di depan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hari-hari Roh Kudus sementara dicurahkan. Dari hari Minggu kemarin hitung mulai hari pertama sampai 10 hari ke depan. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Bukan tradisi, tapi ini realita. Makanya di gereja-gereja Pantekosta di Indonesia mengadakan doa 10 malam. Doa menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan sampai hari kemenangan, hari ke-50, hari Pentakosta. Di mana benar-benar seluruh umat Allah, semua rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saudaraku yang kekasih, ketika rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Saudara tahu Simon Petrus? Sekali dia khotbah berapa orang bertobat? 3.000. Tapi dia berkhotbah itu sebelum atau sesudah dipenuh dengan Roh Kudus? Sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, Yesus saja disangkal sama dia. Oh saya gak kenal dia. Kadang-kadang dalam pertemuan-pertemuan orang banyak, Anda Kristen? Oh bukan. Saya agama apa? Biarlah ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus ada dalam kehidupan kita, katakan amin. Saya bersyukur Bapak Ibu yang kekasih. Saya terus menjadi berkat. Kadang-kadang saya ada di mana-mana, saya nggak pernah kasih tahu bahwa saya itu pendeta, nggak pernah ngomong kadang-kadang sama orang baru. Tapi orang bisa membaca, oh Pak Pendeta ya. Berkali-kali itu terjadi dan saya bilang Tuhan, terima kasih bahwa saya telah menjadi berkat. Saya belum bicara, orang mungkin lihat saya, padahal muka saya cukup serem lah Bapak Ibu kalau mau dibilang. Jauh dari
figur seorang pendeta. Tapi sering saudara yang kasih orang, kadang-kadang pernah sekali duduk makan di Mangga 2 sama Pak Yakin sama Ibu Yuni. Pak Yakin malah pakai celana panjang yang rapi, Ibu Yuni pakai rapi. Saya malah celana pendek, kaos oblong. Ada orang makan di sebelah, dia samperin saya, Bapak pendeta ya. Membuktikan bahwa ternyata orang-orang bisa membaca kehidupan kita. Jadi berkelakuanlah. Menjadi saksi artinya sebelum kita bicara berkelakuan, supaya sebelum orang, oh itu orang Kristen. Tapi kalau kelakuan kita buruk, itu orang apa ya? Orang stres kan. Mari Bapak Ibu yang kasih, jadilah saksi di mana? Di dalam rumah tangga. Suami menjadi saksi bagi istri, istri menjadi saksi bagi suami. Kalau ada perang-perang dingin, piring terbang dikit-dikit, enggak masalah. Anda bukan malaikat. Ya. Kalau ada kata-kata yang meluncur dikit, gobiak, ya nggak apa-apa, itu normal. Tapi jangan dipelihara. Kata, bibalu, babi, Jangan terus diulang-ulang. Artinya kalau diulang-ulang artinya orang bebal. Tapi kalau kita udah terlanjur, biasa kan kalau orang sudah terlanjur emosi itu, semua kata-kata firman Tuhan kan hilang dari kepala. Yang ada bahasa kalbu. Kalau dia tidak pandai berkata-kata, ada orang yang tidak pandai berkata-kata, akhirnya yang meluncur itu karena dia tidak pandai ya, nggak pandai berkata-kata, akhirnya yang meluncur dari kata-kata yang dia ingat, semut, kambing, sapi, apalagi, jangan, anjrit, cacing, kerbau, karena dia gak pandai berbahasa, akhirnya yang terlintas dalam pikirannya dia seperti itu. Apakah dia bukan orang Kristen? Orang Kristen. Apakah dia tidak bisa salah? Bisa. Yang dia tidak bisa yaitu dia tidak mengulangi berkali-kali. Dia akan sadar, oh iya ya, khotbah tanggal 16 Mei supaya menjadi saksi. Oh iya. Piring sama sendok aja masih bisa bersentuhan. Apalagi kalau kita tinggal serumah. Tanya Bu Oklin ini. Apa yang terjadi? Tapi puji Tuhan, aman ya Bu ya. Jangan saya lagi berdoa terus Bu Oklin bilang, bohong itu. Bohong itu. Menjadi saksi. Menjadi saksi bagi orang terdekat. Dalam diri saya itu ada, saya sudah bilang, disiplin, ada kasih sayang, ada segala macam yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya harus impartasikan itu. Saya harus bagikan. Itu bukan waktu saya senang saja. Waktu dalam kondisi apapun juga, baik buruk, saya harus terus mengimpartasikan apa yang Tuhan kasih. Jadi kalau apabila Anda setelah mendengar firman Tuhan ini, terus Anda misalnya gagal atau jatuh, jangan putus asa, jangan stres. Bangkit lagi. Karena Tuhan sayang dengan orang yang bangkit lagi. Bangkit lagi. Terus kalau orang yang di sebelah bagaimana? Orang yang di sebelah itu juga jangan jadi orang sakti. Kok kamu ya ulang-ulang itu terus. Kamu gak dengar firman Tuhan ya. Itu sudah menghakimi. Kasihan yang tadi sudah terlanjur bilang cacing mati itu jadi stres. Berusaha kembali membangun mesbah. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Dari sehari, dari satu waktu, dari waktu ke waktu. Pasti kita akan mengalami perubahan. Katakan amin. Umur juga akan membuat kita makin hari makin tua dan makin dewasa. Jangan umur udah tua juga kelakuan masih seperti anak bocah. Jadi akhirnya jadi bocah tengil. Bocah BTN, bocah tua nakal. Makanya di rumah ibu-ibu punya bayi-bayinya udah bertumbuh jadi dewasa, tapi ada bayi baru lagi yang perlu diurus. Bayi tua nakal. Kalau enggak istrinya yang jadi bayi tua nakal, suaminya yang jadi. Sedangkan bayi-bayi yang mereka lahirkan secara jasmani ini sudah menjadi orang dewasa.
Mari kembali kepada firman Tuhan, jalan yang benar. Jadilah saksi. Memang berat menjadi saksi. Kadang-kadang tantangan ini terlalu berat untuk berkata ya dan tidak, itu kadang-kadang beda tipis. Kadang-kadang aja kalau Ibu Oklin ada yang cari saya, apalagi minggu-minggu THR seperti ini. Itu hampir semua orang, saya pikir-pikir mereka kerjaya sama saya. Dia buka pagar udah langsung masuk. THR Pak, setahun sekali saja. Oh Tuhan, saya lagi gak pegang duit, yang pegang duit kan bendahara. Kalau pakai bendahara itu kan mesti pakai catatan. Catatan itu harus lengkap dari A sampai Z. Tapi mau gak mau, sudah berdiri di pintu. Puji Tuhan, beberapa kali ketemu yang bukan. Kadang-kadang kalau Ibu bilang saya kagak ada. Tapi hati saya bertolak belakang. Puji Tuhan kalau mereka datang itu saya lagi gak ada. Atau kadang-kadang bijaknya Bu Oklin. Oh Pak Pendetanya lagi istirahat. Jadi sebelum dia kasih tahu saya, sebelum saya jatuh ke dalam dosa, dia udah tackle lebih dulu. Oh Pak Pendetanya lagi istirahat. Gak bisa diganggu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Bisakah kita jatuh di dalam dosa? Ketika kita ada dalam hadir, ketika kita menjadi saksi, ketika Roh Kudus, kita masih manusia. Tapi kita harus belajar seperti anak kecil. Dari belajar jalan, berlari, sampai dia bisa berjalan sendiri. Menuju kepada kedewasaan. Kedewasaan sempurna, itu yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita. Menjadi Kristen yang dewasa, dipenuhkan oleh Roh Kudus, menjadi Kristen yang dewasa, yang siap menanti kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, di hari pencurahan Roh Kudus ini, mari kita minta Roh Kudus untuk penuhi terus, penuhi saya dengan roh kebenaran. Roh yang akan menuntun kita, roh yang akan memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya akan dapat memuliakan Allah dengan roh kebenaran yang saya terima dari Tuhan. Roh Kudus yang ada pada saya, yang diberikan kepada saya, yaitu roh kebenaran, akan membuat saya dengan ikhlas akan bisa memuliakan Allah. Dengan tanpa beban, dengan tanpa paksaan. Saya akan dengan tulus ikhlas memuliakan Allah. Karena ada roh kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sebelum menjelang hari Pentakosta, hari Minggu yang akan datang kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari ke-50, hari pembebasan, tahun pembebasan. Kita dibebaskan dari budak dosa. Mari kita minta Tuhan kekuatan kuasa Roh Kudus. Makanya saudara, sebagai tanda peringatan supaya kita benar-benar menghayati hari Pentakosta. Makanya sudah beberapa tahun terakhir ini saya menghimbau jemaat untuk membawa buah-buah sebagai lambang buah-buah Roh Kudus. Supaya kita diperingatkan untuk tetap ada dalam buah-buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai, sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan dan lain sebagai penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu hari Kamis mari jemaat bawa buah-buah. Belimbing juga gak apa-apa. Itu namanya buah. Bisa buat sayur. Ya kan? Kalau Anda mungkin tidak dapat buah anggur, ketemu belimbing, bawa aja. Sebagai bukti bahwa ini buah. Sekalipun asam buahnya, tapi akan menjadi berdampak. Kalau dibikin sayur, asam. Anggur kan gak bisa bikin sayur asam. Bawa buah. Sedikit sebagai lambang perayaan kita sebagai tahun di mana kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sebenarnya ini hanya tradisi untuk membuat kita teringat bahwa kita memiliki buah-buah Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati dan hidup kita untuk mengontrol seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita dapat berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan, apalagi dunia yang penuh dengan kesusahan hari-hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari yang penuh dengan carut marut. Kita hanya perlu Roh Kudus dengan buah-buah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang akan mengontrol seluruh kehidupan kita. Kalau saudara mau tahu tentang buah-buah Roh Kudus, buka Galatia pasal 5, baca. Ada buah-buah Roh Kudus di situ yang kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.